Ya, kitab Al-Adhkar ini musannifnya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau dengar nama Nawawi ini biasanya yang nggak asing di telinga kita itu hanya dua, Pak, ya. Nah, cuman Nawawi yang mana ini? Ada Nawawi made in Indonesia, begitu ya. Ada yang Nawawi made in Damaskus. Damaskus itu di mana, Pak? Suriah. Ya. Nah, kalau Imam An-Nawawi yang menjadi musannif, penulis kitab Al-Adhkar ini adalah Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarif An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu nama beliau serta beberapa gelarnya. Dan beliau ini bermadhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lahirnya Imam An-Nawawi itu di desa Nawa namanya, Lemurna cekurang. Ya, di Damaskus, Suriah pada tahun 631 Hijriah kurang lebihnya. Kemudian wafatnya tahun 676 Hijriah. Jadi umur beliau itu singkat sekali, Pak. Ya. Antara 43 sampai 45 tahun sudah wafat, Masya Allah. Akan tetapi hafal Qur'annya itu sebelum masa balik. Jadi belum nyampe ke masa balik itu udah hafal Al-Quran beliau. Ya. Kitab-kitabnya pun karena usia beliau itu tidak panjang, nggak terlalu banyak sampai ratusan-ratusan kayak ulama-ulama yang lain. Tapi kemasyhuran daripada kitab-kitab beliau itu luar biasa. Ya. Kurang lebih ulama mengumpulkan kitab-kitab beliau itu ada 40 kitaban. Ya. Yang berkaitan dengan masalah hadis, fikih, bahasa, akhlak dan lain sebagainya. Kalau yang berkaitan dengan hadis ini tuh adik-adik santri nih, pemula-pemula. Biasanya suka diajarin hadis arba'in, ya. Pernah dengar, Pak, ya, hadis arba'in gitu. Nah, itu musannifnya siapa? Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian Riyadus Shalihin, pernah dengar, Pak, ya, kitab itu, ya. Nah, itu beliau juga tuh musannifnya. Al-Minhaj, ya. Itu Syarah Sahih Muslim. Kalau fikihnya itu Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, Al-Majmu'. Nah, itu tuh kitab-kitab beliau yang masyhur tuh. Kalau yang berkaitan dengan bahasa, Tahdzibul Asma' wal Lughat. Kalau yang berkaitan dengan akhlak, At-Tibyan. Nah, ini Al-Adhkar, Busanul Arifin. Nah, itu tuh, Pak. Ya. Adapun Imam Nawawi yang made in Indonesia, kalau bahasa kita mohon maaf, ya, jadi Nawawi itu memang Nawawi nama beliau gitu. Kalau Imam Nawawi yang dari Damaskus kan Nawawinya itu bin-binnya gitu loh, Pak. Turunan-turunan leluhur beliau. Tapi kalau yang Imam Nawawi yang versi Indonesia, nah, yang sering ujung namanya itu, kalau kita mungkin pernah membaca karya-karya beliau yang ada terjemahan, itu suka ditambahi dengan Al-Bantani, Al-Jawi. Nah, maksudnya apa? Orang Banten, orang Jawa. Al-Indonesi, berarti orang Indonesia. Dan track record beliau ini luar biasa dalam masalah ilmu agama. Diaku di kalangan internasional. Bahkan di saat hidupnya beliau, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ini menjadi imam tetap di Masjidil Haram. Ya, menjadi imam tetap di Masjidil Haram, Masya Allah. Siapa nama beliau? Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ada yang mengatakan Al-Bantani, ada yang mengatakan Al-Indonesi, ada yang mengatakan lagi At-Tanari, karena Tanari itu tempat kelahiran beliau. Nah, tempat kelahiran beliau itu di kota Serang, Pak.
ya, di Serang. Asy-Syafi'i, suka juga dinisbatkan kepada madhab beliau, yakni madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, beliau ini lahir di Tanara tadi, makanya disebutnya At-Tanari, ya, di daerah Serang tahun 1230 Hijriah. Jadi masih belah-belah di keneh cek urang mah, Pak, gitu ya, dibandingkan dengan Imam Nawawi yang dari Damaskus, jauh. Kemudian wafatnya di Mekkah, beliau ini lahirnya di Tanara di Serang, wafatnya di Mekkah Al-Mukarramah tahun 1314 Hijriah. Umur beliau ini panjang, 83 sampai 84, ada yang mengatakan 85 tahun, Masya Allah, gitu ya. Kitab-kitab beliau pun banyak, kurang lebih 100-an lebih, Pak, kitab-kitab beliau. Ada 115 kitab, Masya Allah. Kalau kita pernah baca terjemahan itu tafsir Munir namanya, pernah dengar, Pak, ya? Nah, tafsir Munir itu musannifnya beliau itu. Jadi musannif itu bukan pengarang, karena kitab itu bukan dikarang, Pak. Musannif itu penyusun, ya, atau penulis. Jadi jangan juga kita mengatakan itu kitabnya karangan siapa, karena kitab itu bukan ngarang-ngarang. Kitab itu ditulis, ya, dengan referensi yang harus dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat, Masya Allah. Maka disebutnya musannif. Kemudian Kasifatus Saja itu syarah Safinah, kitab Safinah, Pak, ya, itu kitab dasar untuk santri-santri ini, adik-adik, Masya Allah. Hilyatus Sibyan, Al-Ibris, nah, itu kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekelas saya sampaikan ini agar apa? Agar kita tahu, oh, kitab Al-Adhkar ini Imam Nawawi yang dari Damaskus, bukan Imam Nawawi yang Al-Bantani yang dari Banten, bukan begitu. Kalau dua-duanya memang ulama yang sangat terkemuka di zaman mereka masing-masing. Ya, semoga kita semua mendapatkan kebarokahan beliau-beliau yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, untuk pertemuan yang akan datang tadi ada request minta tauhid. Boleh nanti kita selang-seling sehingga ada variasi dalam pengajian kita, dan kita harapkan bertambah keilmuan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk kajian awal tentang kitab Al-Adhkar ini judulnya Fil Amri Bil Ikhlas wa Husnin Niyat fi Jami'il A'maliz Zahirat wal Khafiyat, ya. Perintah untuk ikhlas dan niat yang baik dalam setiap amal-amal yang bersifat zahir. Zahir itu berarti yang nyata, wal khafiyat, dan yang tidak zahir, ya. Jadi sepakat semua ulama kalau kitab-kitab yang nuansanya tasawuf, yang nuansanya kaitan dengan akhlak, gitu ya, itu hampir pasti diawalinya kitab tersebut, ya, dengan judul masalah ikhlas dan niat yang baik dalam setiap amal, baik yang zahir maupun yang batinnya, ya. Bahkan hadis-hadis yang digunakan dalam kajian kitab-kitab yang diantara awal judulnya itu adalah tentang ikhlas dan niat yang baik, tentang semua amal-amal yang bersifat zahir ataupun batin, itu adalah hadis-hadis yang sangat disukai oleh para alim ulama. Jadi kalau kita pernah mesantren, Pak, buka kitab-kitab tasawuf, ya, dan lain-lain sebagainya, itu hampir bisa dipastikan biasanya awal judulnya itu tentang masalah ikhlas. Kenapa kok seperti demikian? Bukan amal namanya kalau enggak ikhlas. Bukan amal namanya kalau tidak niatnya adalah karena Allah. Maka untuk itulah di awal kitab Al-Adhkar ini judulnya perintah tentang ikhlas dan niat yang baik
dalam seluruh amal yang bersifat zahir ataupun batin. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzur, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat ila ajsamikum, bentuk tubuh kamu, ya, apakah yang proporsional tubuhnya, mungkin sterek karena sering fitness misalkan, mohon maaf, ya, atau yang perutnya bucitrek gitu Pak, lantas jadi minder pi aiben cek orang mah gitu, ya. Allah nggak ngelihat itu yang Allah tekankan dalam hadis tadi, innallaha la yanzur ila ajsamikum, Allah nggak lihat potongan tubuh kita, wala ila suwarikum, juga nggak ngelihat penampilan kita nih, ganteng, putih, hitam, hidungnya mancung apa demes gitu Pak, mohon maaf ya kan, nggak jadi patokan tuh bagi Allah Ta'ala. Walakinnallaha yanzur, akan tapi yang Allah lihat itu adalah ila qulubikum, hati kita, wa a'malikum, dan amal kita, wa niyatikum, dan niat-niat kita semua. Dan niat ini tentulah bagian daripada amal yang khafiyat, amal yang khafi, yang nyumput, tersembunyi, nggak kelihatan dia Pak, yang tahu hanya orang tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran kalau Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka, illa, kecuali, liya'budullaha, hanya menyembah Allah saja, mukhlisin, dengan ikhlas, lahuddin, dalam menjalankan agama, hunafa, kudu lempeng cek orang, harus lurus, ulah pungkal pengkol, ulah luak liuk. Kalau untuk urusan agama mah harus pakai kacamata kuda, jangan pakai kacamata riben, kata saya. Kenapa kau harus pakai kacamata kuda? Kacamata kuda itu bukan di depan hadirin, tapi di samping kiri kanan. Mau toronton lewat nggak peduli itu Pak, kuda tuh lurus pokoknya. Ya, nah hendaknya itu ibrah, pembelajaran bagi kita dalam menjalankan agama. Nggak sedikit jamaah rahimakumullah, ya, yang jadi penggodanya itu malah bukan orang lain, kadang-kadang mohon maaf, justru orang-orang yang di ring satu, ya, lingkaran terdekat kita, dan mereka adalah orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, kita kasihi.